sifatnya kalau omongan kan boten kuat kok Pak. Nah itu repotnya itu dalam rapat ya jelas nggak tertulis kan? Kan disampaikan penyampaian. Dari Pak B itu dulu menyampaikan seperti ini. Kita tidak akan merugikan dari negara itu tidak akan merugikan masyarakat sepeserpun. Nanti katakanlah dari tanah, bangunan, terus tanah. Bahkan pohon-pohon itu pun juga dihitung. Di atas tanah negara itu sama bantuan sosialnya. Maksudnya katakanlah kita di depan ada jualan itu juga dapat lah. Intinya penjelasannya berarti seperti itu yang di atas bahu jalan di atas tanah negara kan gitu. Soalnya setahu saya itu penggantian hanya yang terdampak secara ini aja Mas. Jadi kalau yang di atas bangunan tanah negara, bangunan liar itu kok setahu saya tidak ada. Iya. Tidak ada. Kalau itu saya harus belak-belakan ngomong karena setahu saya Pak, saya nggak mau nutup-nutupi, setahu saya itu tidak ada. Setahu saya untuk bangunan di atas tanah negara itu taruhlah ada, mungkin sifatnya lebih ke kerohiman, tapi bukan kewajiban. Sebenarnya kayak gitu. Taruhlah kalau kita saling ngotot, sebenarnya semua yang ada di atas tanah negara, kalau itu dicas sewa dikembalikan kayak gitu. Iya. Nah itu ya apa hitungannya sekarang kan gitu. Iya, saya teringat kasusnya yang baru-baru ini Kang Deddy Mulyadi itu kan juga seperti itu. Betul. Kan. Iya. Sebenarnya saya juga paham itu kalau ada bangunan berarti di atas tanah negara itu. Iya, Pak. Kalau atos-atosan sebenarnya kan kayak kita kan buat apa? Makanya saya cuma pengen tahu ceritanya ini dulu seperti apa. Karena di pembebasan saya belum terlibat, belum masuk Malang sini juga. Makanya kok setahu saya di atas tanah negara itu sifatnya nggak ada penggantian Pak, memang lebih ke sosial. Taruhlah adaan itu waktu itu harusnya sosial. Jadi ngeklaimkannya pun sekarang kalau bidang usaha di atas tanah negara itu diajukan sebagai apa, itu kan susah juga Pak. Karena itu berada di atas tanah negara. Ya, saya selaku rakyat kecil Pak ya, yang nggak tahu hukum ini, undang-undangnya gini-gini nggak tahu. Ketika ada pengukuran yang di depan ini sama Pak Musleh ini, ya kan Pak ya. Terus saya bilang sama Pak Musleh, Pak itu warung itu gimana punya kakak saya dibongkar? Oh jangan, dia bilang gitu, jangan. Nanti kalau sudah dibayar harus dibongkar. Nah gitu, iya kan Pak. Malah yang nganggur ada gantinya juga. Nah gitu. Itulah yang saya. Saya setahu saya Pak, setahu saya mawon ini saya bisa salah juga mungkin ya. Cuman setahu saya, kalaupun itu waktu itu diukur terkait bangunan yang ada di tanah negara, itu sifatnya hanya untuk pelaporan Pak, bahwa di lokasi tersebut ada berdiri bangunan, istilahnya bangunan di atas tanah negara itu apa sih? Itu untuk data aja Pak sebenarnya. Sifatnya untuk pemberitahuan kalau di sini mau akan dibangun gitu. Kan nggak mungkin kita diem-dieman nggak ada sosialisasi tiba-tiba alat datang guaruk. Meskipun secara hukum sah. Meskipun secara hukum sah, tapi ini kan Indonesia Pak. Ada unggah-ungguhe, ono toto promone, paling nggak diomongi dulu. Ibarat kata pulau nuwunnya kan harus ada. Itu yang pertama. Jadi asumsi pengukuran waktu awal tim mungkin tim appraisal kesini segala macam, itu yang bisa di cover itu hanya yang di luar tanah negara. Iya, yang misal tanah pribadi, ada bangunan yang kena di tanah pribadi, itu yang setahu saya bisa diganti. Kalau informasi yang terakhir yang saya survei sama yang anak kuliah itu ya dari Bang Santil ini kan itu kita coba ajukan dari Mas Hendra, infonya seperti itu. Kita coba ajukan, siapa tahu dapat ganti untung. Ya mungkin ada, kalaupun ada wacana seperti itu, saya tuh
ya bukannya apa ya mas, saya nggak suka memberi Harapan. Nah, saya orangnya belak-belakan. Kalau itu ada, enggak gitu. Itu secara, kalau saya kan lebih senang gitu daripada ngasih harapan orang, akhirnya orangnya kecewa. Nah, Mending makanya saya itu. kasih tahu, saya kulo nuwun baik-baik, minta izin baik-baik. Kalau memang kenyataannya tidak ada bisa ngeklaimkan terkait bangunan, misal di atas tanah negara nggak bisa diklaimkan, kenapa saya harus ngasih janji? Saya mending ngomong apa adanya daripada Iya. ngecewakno ngakeh. Itu fatal buat saya. Mending saya ngomong apa adanya. Ini tanah negara. Toh juga mungkin yang punya usaha segala macam sudah berapa tahun Bapak juga sudah dapat Iya. keuntungan dari situ. Lah ini saya cuma minta izin. Ini kita mau melebarkan jalan. Intinya gitu. Taruhlah nek ibaratnya ya pulau nuwun lah. Meskipun secara kita tahu secara hak kita loh itu tanah milik negara. Bahkan kita berhak mengusir istilah kasarnya gitu. Tapi kan nggak bisa kayak gitu. Dimanapun kita kerja pun ya tetap harus ada ujung-ujungnya. Di caranya supaya itu intinya nggak merugikan orang. Nggak ujuk-ujuk langsung eksa datang garuk. Kan ya enggak gitu. Kalau bisa misal Bapak bergeser kalau saya lebih senang gitu mas. Misal ada space bisa bergeser di mananya gitu yang enggak mengganggu pekerjaan. Saya akomodir itu enggak apa-apa. Silahkan. Enggak ada masalah di situ. Tapi kalau yang janji-janji misal dijanjikan ibaratnya waktu dulu ya saya nggak mau nuduh teman-teman saya atau siapa yang dulu itu di luar saya. Cuman kok setahu saya kalau memang itu di sepengetahuan saya itu tidak ada ya saya akan bilang nggak ada. Berarti Sebetulnya yang rame ini kan masalah yang membuat polemik pengerjaan terhambat ini kan memang itu. Iya. Ya masyarakat taunya kalau sudah diukur nanti kan juga dapat. Saya juga nggak mau nyalahkan Pak Dianto. Sebenarnya waktu pengukuran harusnya Pak Di juga ngasih penjelasan. Waktu pengukuran bangunan di atas tanah negara itu untuk apa peruntukannya, yang di luar tanah negara, di luar RUW itu di luar tanah negara itu yang kena dampak kita yang akan diganti, yang di appraisal itu untuk apa diukurnya, kan harusnya dikasih penjelasan itu. Jadi nggak simpang siur, karena semua yang ada di tanah negara itu semuanya pasti diinventarisir mas. Ada laporannya. Jadi nengkene ini nggak bisa kerja karena terhambat ini kan harus ada laporannya. Tapi bukan untuk penggantian. Karena ngeklaimkan ke negara gimana orang